Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dusutra Handayani. Saya ingin mempresentasikan interaksi manusia pada komputer. Di sini saya punya rekan Muhammad Arif Abdullah yang sedang sholat, dan di sini ada Pak Baihaki, ada Pak James, Bang Isrofandi, dan saya di sini ingin mempresentasikan interaksi manusia. Di sini saya akan mempresentasikan interaksi manusia pada komputer pada perancangan sistem informasi penjualan tas berbasis web pada toko Dejayani. Dan di sini ada nama-nama kelompok saya. Dan di sini saya akan menjelaskan itu perancangan sistem informasi penjualan tas. Sistem penjualan tas itu berbasis web pada toko Dejayani di Jakarta, dan di sini ada logo. Interaksinya itu yaitu logo toko ya. Dan di sini ada dashboardnya. Interaksi manusianya tuh dashboardnya itu bisa melihat sidebarnya nih, tampilannya kalau dashboardnya. Jadi manusianya itu interaksinya pada komputer itu melalui picture dan penjelasan tentang produk-produk yang dirancang pada sistemnya. Dan di sini juga ada kategorinya, kategori macam-macam tas, yaitu tas selempang, tas ransel, tas medis, dan di sini itu kategori yang menjelaskan toko ini menjual apa saja. Dan di dalam analisis interface kami, di situ ada searching. Nah, searching itu kita bisa dengan mempermudahkan customer secara interaksinya itu mencari sebuah sesuatu secara langsung. Dan di sini juga ada keranjang belanja. Dan keranjang belanja ini kita yang menentukannya, manusianya itu bisa interaksi. Dan di sini ada login. Dan di sini akan ada penjelasan tentang analisis usabilitas dan rancangan antarmuka dari interaksi manusia pada komputer, yaitu usabilitasnya akan dijelasin sama Pak Pak James. Mohon maaf. Di sini saya akan mempresentasikan interaksi manusia pada komputer pada perancangan sistem informasi penjualan tas berbasis web pada toko Dejayani. Dan di sini ada nama-nama kelompok saya. Dan di sini saya akan menjelaskan itu perancangan sistem informasi penjualan tas. Sistem penjualan tas itu berbasis web pada toko Dejayani di Jakarta, dan di sini ada logo. Interaksinya itu yaitu logo toko ya. Dan di sini ada dashboardnya. Interaksi manusianya tuh dashboardnya itu bisa melihat sidebarnya nih, tampilannya kalau dashboardnya. Jadi manusianya itu interaksinya pada komputer itu melalui picture dan penjelasan tentang produk-produk yang dirancang pada sistemnya. Dan di sini juga ada kategorinya, kategori macam-macam tas, yaitu tas selempang, tas ransel, tas medis, dan di sini itu kategori yang menjelaskan toko ini menjual apa saja. Dan di dalam analisis interface kami, di situ ada searching. Nah, searching itu kita bisa dengan mempermudahkan customer secara interaksinya itu mencari sebuah sesuatu secara langsung. Dan di sini juga ada keranjang belanja. Dan keranjang belanja ini kita yang menentukannya, manusianya itu bisa interaksi. Dan di sini ada login. Dan di sini akan ada penjelasan tentang analisis usabilitas dan rancangan antarmuka dari interaksi manusia pada komputer, yaitu usabilitasnya akan dijelasin sama Pak Pak James. Mohon maaf. Usabilitas itu adalah suatu istilah yang digunakan untuk menandakan bahwa orang dapat mempekerjakan alat tertentu dengan mudah dalam rangka mencapai tujuan yang tertentu. Usabilitas itu dapat juga mengacu pada metode yang digunakan untuk mengukur usabilitas dan studi mengenai
kelebihan atau efisiensi suatu objek. Nah, dimensi usabilitas oleh Wissenbri 2003. Di sini akan saya jelaskan untuk poin-poinnya. Yang pertama, efektif ketelitian dan kelengkapan para pemakai dalam mencapai goal mereka. Nah, yang kedua, efisiensi kecepatan dan ketelitian para pemakai dalam menyelesaikan tugas mereka juga. Dan yang ketiga, keterlibatan atau derajat atau tingkat gaya TPS yang membuat produk nyaman untuk digunakan. Yang keempat, toleransi kesalahan atau error tolerance. Seberapa baik desain mencegah kesalahan dan membantu memperbaiki kesalahan itu juga. Mudah untuk dipelajari atau seberapa baik produk hukum, orientasi awal dan mendalam memahami tentang kemampuan produk tersebut. Si rancangan antarmuka halaman produk nggak jauh beda dengan halaman pelanggan. Cuma ketika di halaman produk ada detail produknya. Apabila diklik ke detailnya, sini juga sama, ada logo, ada search, ada keranjang belanja, ada dashboard, ada detail produk. Di detail produknya ini ada nama produk, keterangan, kategori, stok, dan harga. Apabila ingin menambah ke keranjang, nanti akan masuk ke keranjang belanja. Ada gambar produknya juga dan harganya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Bay untuk rancangan antarmuka pada halaman admin. Oke, terima kasih. Saya Ahmad Bayaki untuk melanjutkan penjelasan mengenai halaman antarmuka admin atau backend. Nah, di sini rancangan kita seperti yang kita jelaskan juga tadi, di sini ada menu dashboard yang isinya juga sama, akan kembali ke buka sebelumnya, kembali awal. Untuk berikutnya ada poin data barang. Data barang di sini adalah penjelasan beberapa stok barang yang ready, yang memang sudah disusun oleh penyedia web. Untuk admin sendiri di sini bisa mengakses interaksi dari si customer dengan web melalui admin, yaitu menggunakan invoice. Invoice ini ada sebagai bentuk mekanisme pembayaran atau transaksi yang sedang berlangsung dari mulai awal pemesanan sampai dengan pembelian barang, dan proses pembayaran ada di menu invoice. Di sini juga terdapat report atau laporan-laporan mulai dari global laporan seperti laporan monthly atau bulanan, annual atau tahunan. Serta di sini ada juga produk-produk yang memang terpending atau tidak jadi untuk itu juga selesai dari masuk menu ini, admin langsung mudah untuk lapor. Demikian penjelasan dari saya kembalikan ke ada sesuatu. Terima kasih. Demikianlah penjelasan kami semua atas interaksi manusia pada komputer. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mohon maaf karena kami masih belajar. Mohon maaf ya Pak, Bu, dan kalian semua, karena kami belajar mencoba yang terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si rancangan antarmuka halaman produk nggak jauh beda dengan halaman pelanggan. Cuma
ketika di halaman produk ada detail produknya. Apabila diklik ke detailnya, sini juga sama, ada logo, ada search, ada keranjang belanja, ada dashboard, ada detail produk. Di detail produknya ini ada nama produk, keterangan, kategori, stok, dan harga. Apabila ingin menambah ke keranjang, nanti akan masuk ke keranjang belanja. Ada gambar produknya juga dan harganya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Bay untuk rancangan antarmuka pada halaman admin. Oke, terima kasih. Saya Ahmad Bayaki untuk melanjutkan penjelasan mengenai halaman antarmuka admin atau backend. Nah, di sini rancangan kita seperti yang kita jelaskan juga tadi, di sini ada menu dashboard yang isinya juga sama, akan kembali ke kelas sebelumnya, kembali awal. Untuk berikutnya ada poin data barang. Data barang di sini adalah penjelasan beberapa stok barang yang ready, yang memang sudah disusun oleh penyedia web. Untuk admin sendiri di sini bisa mengakses interaksi dari si customer dengan web melalui admin, yaitu menggunakan invoice. Invoice ini ada sebagai bentuk mekanisme pembayaran atau transaksi yang sedang berlangsung dari mulai awal pemesanan sampai dengan pembelian barang, dan proses pembayaran ada di menu invoice. Di sini juga terdapat report atau laporan-laporan mulai dari global laporan seperti laporan monthly atau bulanan, annual atau tahunan. Serta di sini ada juga produk-produk yang memang terpending atau tidak jadi untuk itu juga selesai dari masuk menu ini, admin langsung mudah untuk lapor. Demikian penjelasan dari saya kembalikan ke Ade Sutrande. Terima kasih. Demikianlah penjelasan kami semua atas interaksi manusia pada komputer. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mohon maaf karena kami masih belajar. Mohon maaf ya Pak, Bu, dan kalian semua, karena kami belajar mencoba yang terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.